Kan saya suka ada di Ibu Facebook. masih punya Facebook? Iya, karena Luar biasa. Di usia 65 tahun. Tolong, mamaku. Please mama, jangan kalah. Ini Bu Wiwin punya Facebook. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Ibu Wiwin, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat. Sehat ya, alhamdulillah. Senang sekali podcast Atensi kali ini kita kedatangan Bu Wiwin. Bu Wiwin ini adalah penerima manfaat dari Sentra Terpadu Pangundi Luhur ya. Alhamdulillah. Iya. Wah nih, pengen ngobrol-ngobrol cerita-cerita sama Bu Wiwin nih, karena Bu Wiwin ini salah satu penerima manfaat yang produktif, termasuk lansia atau lanjut usia yang produktif gini katanya. Bener nggak nih? Mudah-mudahan. Jadi harus aku tanya, karena ada yang bilang, oh Bu Wiwin ini bisa menjahit, bisa bikin kerajinan tangan dari manik-manik. Bener nggak sih itu sebenarnya? Ya alhamdulillah bener. Bener ya. Wah, seru nih kayaknya. Gimana waktu itu? Sekarang kegiatannya menjahit, terus kegiatannya bikin kerajinan tangan dari motek ya. Ya. Itu memang udah pernah belajar atau gimana dulu? Belajar enggak ya, ngeliat temen itu bikin, kok bagus, pengen deh, terus diajarin, lihat gitu, terus langsung bikin. Oh, jadi cuman bikin dadakan gitu ya, dadakan. karena pengen belajar, pengen bisa, iya. akhirnya bikin, coba bikin. Awalnya dulu pertama kali bikin itu dari yang gimana? Bikin apa awal? Misal nih yang manik-manik ya, dari motek nih. Yeah. Dulu pertama kali karyanya apa? Apa gelang atau kalung atau apa? Oh, langsung ke tas saya, kalung gelang enggak. Langsung ke tas. Iya. Wah, luar biasa. Langsung yang susah. Perasaan aku tuh polanya susah ya bikin tas gitu dari mote-mote ya. Iya. Cuman kan kita juga belajar untuk kalau model bundar gimana, terus kalau kotak tuh gimana. Jadi kita lihat dia teman bikin tuh kita ngeliatin gitu, ngeliatin sambil ngerjain. Ngomong-ngomong, pertama kali masuk ke Sentra Terpadu Pangundi Luhur itu karena apa? Ya karena anak saya kan laki-laki, satu anak kandung, satu anak pungut. Ya semuanya udah rumah tangga, cuman keadaannya ya mungkin memang keadaan ya gitu. Jadi terus pas anak saya keluar dari pekerjaan, di samping jauh juga ini gitu, jadi akhirnya rumah kan dijual, karena rumah itu masih rumah rame-rame gitu. Iya, rumah bersama. Jadi dijual, dibagi-bagi ya, namanya rumah kecil dibagi-bagi. Akhirnya kan ngontrak. Nah ngontrak, kebetulan anak saya kan nggak ada kerjaan, karena dia kan fotografer, tapi kan karena suasana COVID gitu, jadi kan nggak ada pemasukan lah gitu. Yeah. Jadi akhirnya nggak ada kerjaan, jadi ya bantu istrinya nyuci laundry. Ada usaha laundry. Ada usaha laundry. Terus akhirnya saya dikontrakin sendiri, anak saya sendiri, karena kecil-kecil sih, tempatnya kan kecil, jadi karena saya juga punya mesin, punya ini, jadi kan nggak cukup, jadinya dikontrakin sendiri. Tapi lama-lama karena keadaan ya nggak mampu, sampai 3 bulan saya nggak bayar kontrakan. Oh begitu. Anak saya juga nggak bisa bayarin lagi. Maaf, waktu itu kontraknya di mana? Di Ciketing. Ciketing itu di Bekasi. Oh, di Bekasi. Iya. 3 bulan ya, berarti nggak bayar kontrakan ya? 3 bulan. Enggak. Oh ya kurang lebih deh. Enggak, yang punya rumah bilang ya saya kasih waktu 3 bulan. Bukan tiap bulan nggak bayar, tapi maksudnya saya belum bisa bayar, tapi
saya minta ini deh gitu, minta waktu ya, minta waktu gitu, terus dikasih waktu 3 bulan, kalau 3 bulan nggak bayar harus keluar gitu. Terus anak saya juga kan untuk bayar juga Tustel udah digadein, segala-galanya udah digadein, jadi nggak bisa bayar lagi. Jadi akhirnya saya minta tolong Pak RT. Sama Pak RT saya bilang, Pak RT tolong dong cariin siapa yang bisa saya ikutin. Yang penting saya bisa bangun jam 2, karena jam 2 itu saat paling penting, itu jam 2 saya bisa bangun, boleh sholat tahajud, boleh mandi jam 2 gitu. Terus ya kalau di sini untuk sementara ini nggak ada karena keadaan juga. Kalau di balai gimana saya cariin di balai gitu, ya nggak apa-apa di mana aja deh, yang penting saya ada tempat, nanti saya bisa usaha sendiri lah, saya bilang itu. Umpamanya ibarat makan tuh saya bisa inilah ngerjain apa aja, saya bilang gitu, yang penting ada tempat gitu. Ya itu Pak RT dikasih di situ itu. Berarti alhamdulillah dapat informasi dari Pak RT ya, waktu Pak itu RT, ya Bu. Iya. Tapi Bu harus tetap bahagia ya. Alhamdulillah bahagia. Dan itu persetujuan dari anak-anak, Ibu ada di sentra sekarang? Iya, persetujuan anak-anak. Saya bilang maaf Ma, dia bilang aku nggak bisa nginiin Mama, dia bilang gitu. Aku juga nggak tega, tapi ya gimana Ma, dia bilang gitu. Ya udah, yang penting saling mendoakan, saya bilang gitu. Boleh minta tisu Bu? Maaf. Ya itu. Tapi pasti anak-anak Ibu sayang sama Ibu ya? Sayang, alhamdulillah sayang. Ya saya udah di situ itu juga dia sering main. Sering nengok gitu, ya, sering alhamdulillah. Nengok. Sebulan sekali lah. Terima kasih. Sebulan sekali nengok, cuman pas ini aja, pas sebulan ini nggak nengok mungkin karena kesel sama saya. Oh gitu. Enggak kan, saya kan gini maksudnya. Kamu kan udah tahu Mama di sini, cobalah kamu. Enggak, sementara ini kan dia ini apa? Kalau datang kan malam, masalahnya kan motor digadein belum bisa ambil. Jadi kalau datang malam, terus saya bilang gini kan, ya cobalah kamu datang ke kantor, memperkenalkan untuk apa, mengizinkan kalau Mama ada di sini gitu, kamu itu bisa bersedia gitu. Tapi kalau datang jangan malam, kalau kita bertamu ke orang kalau malam kan nggak pantas. Iya, nggak enak ya. Iya, sebelum maghrib deh, saya bilang gitu. Pas ngomong gitu mungkin istrinya nggak tahu gitu, anak saya udah iya gitu aja. Nah udah gitu pas mau datang, mau ngunjungin gitu, jangan siang-siang. Pas ngomongin sama menantu, kalau datang jangan siang, kita kalau mau nanamu kalau kemalaman nggak pantas, saya bilang gitu. Lah terus istrinya bilang, mau ketemu siapa? Mau ini gitu. Salah paham ya. Salah paham. Terus mungkin ya akhirnya anak saya mungkin ya karena sementara ini karena dia tuh ikut istri, jadi ya bilangnya gini, Mama kenapa sih kok jadi enggak aja gitu. Coba sini aku ngomong sama Mama, dia bilang gitu. Mama yang enggak aja gitu. Oh ya, jadi ada salah paham. Akhirnya ya sekarang belum nengok lagi memperbaiki hubungan dulu ya di dalam rumah tangganya. Tapi Ibu bisa maklum ya Bu ya. Maklum, insya Allah pasti ditengokin lagi. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan. Jangan sedih ya Ibu, banyak banget yang sayang sama Ibu nih. Amin. Ya kan. Alhamdulillah semua itu nggak dari orang tua, dari anak bayi-bayi udah sayang sama saya, alhamdulillah. Di sentra itu ya, ketemu orang-orang banyak ya, dari anak kecil sampai yang sama seusia Ibu gitu ya. Alhamdulillah mereka tuh pada baik-baik gitu loh. Cuman ya disitulah bersyukurnya sama Allah tuh di situ. Alhamdulillah. Nah, berarti udah berapa lama di sentra? Kurang lebih 5 bulan, kurang lebih lah. Kurang lebih udah 5 bulan kurang ya. lebihnya. Nah,
aktivitasnya ngapain aja nih, kegiatannya selama di sentra nih Bu Wiwin? Iya, karena saya tuh juga merasa bersyukur banget, nggak cuma dapat tempat tapi bisa dapat makan gitu, dapat segala-galanya gitu. Cuma alhamdulillah ya, apa yang saya lihat di aula itu, di aula apa namanya tuh, keterampilan, apa yang saya bikin. Jadi sementara ini karena ini ada monter-monter yang lebih-lebihan dari dulu itu, saya bikinin tas, saya bikinin tempat. Dari awal datang Bu Wiwin ini sebenarnya senyum ikhlas, senyum bahagia gitu, dan positif vibes-nya itu kerasa banget datang ke sini. Tapi ternyata ada sedikit cerita haru ya. Haru loh ini, bukan cerita sedih. Beda nggak? Sama sedih beda ya. Beda ya. Ini cerita haru gitu. Tapi semua pasti perjalanan hidup manusia ada cerita. Bener, yang unik ya Bu ya. Nah jadi Ibu akhirnya tapi keterampilan Ibu buat mote-mote itu udah lama bisanya. Udah berpuluh tahun. Oh, udah berpuluh tahun. Dulu juga memang udah bisa sebenarnya gitu ya. Oke. Terus pas ternyata di sentra ngelihat ada keterampilan itu, makin seneng gitu kan Ibu. Nah, berarti kalau udah berpuluh-puluh tahun, dulu dijual kemana aja? Waktu itu kan masih di Blitar, jadi jualnya daerah sana. Oh, dulu tinggalnya di Blitar. Oke. Terus ya kan di Jakarta juga ada anak saya, kadang-kadang datang ke sini bawa dagangan juga gitu. Jadi udah kemana-mana ya. Iya. Terus setelah mote-mote jahit nih, punya keterampilan jahit juga nih. Jahit dari kecil, dari dulu. Boleh nggak diliatin hasil motenya dulu deh? Coba. Ya, monggo. Nah, boleh dikasih lihat ke kamera nih. Kameranya di sini, Bu. Boleh diangkat aja. Itu yang mote-motenya. Nah, kasih lihat ke kamera di sini. Ini dibuka juga. Cantik, warnanya pink, kesukaannya indah. Ini tempat tisu. Oh, itu tempat tisu. Iya. Oke, bukan tas. Kalau yang contoh tas nanti ada lagi nggak? Bawa nggak? Ini. Oh, nah tas Ibu nanti dilihatin. Kita lihat yang. Tapi udah lama banget ini. Tapi awet kan Bu? Awet, alhamdulillah. Bukan, emangnya apik ya Ibunya. Coba aku mau lihat nih hasil karyanya Ibu bikin tempat tisu dari mote-mote. Wah, nih. Sini kasih lihat di sini aja. Nah, ini adalah tempat tisu. Warna pinknya soft. Anak muda banget dan bagus deh. Ini bisa dibuka dari itu sini. bisa dibuka. Cara masukinnya di situ ya? Iya, dari ini. Oh, gitu. Coba. Terus baru masukin kan yang dari plastik kan ada tuh. Iya, betul, yang kecil ya. Iya, aduh, ini terampil banget ya Ibu ya. Berarti udah berpuluh-puluh tahun buat segala macam. Dari mulai apa? Tas terus tempat apa? Itu yang laptop. Oh, tas laptop juga. Iya, tas laptop. Wah, keren dong Bu. Apalagi Bu? Ya, banyak sih, tempat laptop, terus tempat garpu, tempat sendok, garpu, sendok biasa, terus sama tempat tisunya. Gitu. Mantap deh. Aku mau lihat contoh yang tas. Ini kata Ibu tas legendaris, sudah dari lama. Boleh nggak aku dikasih lihat? Nah, wah teman-teman keren nih kan. Tasnya cantik banget tuh. Teman-teman sobat sosial lihat ya. Ini apa motifnya ini? Kayak negara mana gitu ya. Cuman beda warna. Tapi oke. Artinya polanya apa? Rapi ya, Bu. Iya. Berapa lama bikin kayak gini? Dulu berapa ya? Ya kurang lebih seminggu lah. 1 minggu? Seminggu juga belum, nggak ada loh, seminggu nggak ada. Nggak ada seminggu. Terus kalau dijual berapa? Kalau dulu sih kan dulu masih ini ya, masih apa sih, masih baru baru inilah baru tren. Ini 350 dulu. Tapi memang kan buatnya susah ya. Harus teliti, terus harus kenceng ngikatnya gitu, terutama ya supaya nggak cepet burodul gitu ya. Oh, kalau yang kayak sejenis tempat tisu harganya?
Berapa coba? Iya di sini Berapa dijual? Lupa. soalnya ini kan punya kantor, jadi saya nggak ngerti. Jadi saya oke. cuma bikin aja. Karena bikin aja. Kalau ini kan misal ibu dikasih modal, bukan dikasih modal, dikasih bahan-bahan kayak. Kalau ibu kira-kira berapa dijual? Kira-kira tuh yang kayak kalau gitu. saya biasanya kalau gini nih ya berapa ya? Ya 100 enggak ya enggak. Tapi bagus. Kurang lebih 100 deh. Itu waktu di Jawa sih laku aja. Laku aja ya. Di Jakarta lebih laku lagi pasti, ya kan? Iya. Jawa itu terbilang murah ya, Bu, segitu kan 100. Oke, lanjutkan terus ya, Bu Wiwin. Amin. Untuk bikin mote-mote. Insya Nah, Allah. sekarang itu ada lagi keterampilan Ibu menjahit ya? Iya, menjahit. Dari kapan juga itu bisa Itu menjahit? dari kecil juga itu. Oh, kalau orang dulu memang terampil-terampil ya, Bu? Soalnya kebanyakan kan saudara banyak penjahit, jadi suka ngelihat bisa. Akhirnya sama bapak kan saya sering ke kantor bapak tuh di Senen, proyek Senen. Terus, kamu daripada di sini ini tuh kursus di seberang sana gitu, di Kebon Sirih tuh. Iya. Nah itu kan katanya dulu gitu. Ibu Tin tuh sering jahit di situ gitu. Iya, itu zaman dulu. Terus aku ya kursus di situ, cuman nggak cuma 3 bulan lah kurang lebih. Tapi kan yang penting ikut dulu ya kursusnya. Akhirnya pasti ada ilmu yang masuk kan. Yang penting apa sih bikin pola, ngukur sama bikin pola bisa. Soal model kan kita otomatis bisa lihat-lihat di itu gitu. Oh gitu. Yang penting bisa bikin pola ya. Gitu. Mana hasil jahitannya, boleh gak Indah lihat? Ini, coba. Wah, ini baju kebaya ya? Semi dress. Iya, Dress gitu anak-anak ya? ini dress anak-anak. Wah, cantik. Ini kan juga Itu kayaknya muat sama Indah. Bu, jangan ketawa dong. Gimana? Kayaknya itu muat sama Indah, Bu Wiwin, boleh nggak? boleh Cute aja, banget, ini boleh. modelnya cantik ya. Oke, cuman warnanya bukan warna pink. Kalau warna pink Indah mau deh. Ini bukan warna pink. Nanti dibikinin boleh ya, Bu? Boleh, Ih, boleh. senang banget. Oke, aku mau diukurin Iya ya. deh. Iya, Oke deh, diukur. senang banget deh. Sip. Luar biasa. Nah, Bu Wiwin kalau ngejahit itu biasanya biaya jahit berapa ongkos jahitnya? Kita kalau misalnya kita serahin semua nih bahannya, terus jahitnya juga berapa biasanya satu baju untuk ukuran aku deh. Bahan dibawa dari ini yang punya ya. Ya kalau misalnya bahan dari aku misalnya. Tapi kalau di sini saya memang karena saya di sini juga belum ini. Kalau di Jawa 150 jahit. Jahitnya aja. Iya. Nggak bahan dibawa ya dari. Iya, bahan dibawa. Yang mau jahit ya. Jadi saya satu soalnya cuma resleting, benang sama kancing lah gitu. Kalau rendah ya nanti ada lagi. Ada lagi ya, beda lagi beda ya. lagi. Ada tambahan berarti kan. Oke, 150 ya kurang lebih. Kalau sekarang selama tinggal di Jakarta, selama di sentra. Udah pernah ada yang pesen terus dijual? Belum ya. Belum ya? Cuma jahit. Oh, jahit aja. Pegawai-pegawai itu jahit gitu. Oh. Iya, maksudnya ada nggak nih yang pegawai yang mau ngejahit nih, Bu Wiwin mau dong, saya mau jahit gitu. Ada. Iya. Berapa ngasih tarifnya? Saya kalau pegawai ya nggak bisa ngasih tarif, jadi seikhlasnya. Seikhlasnya, jangan seikhlasnya. Masalah kan sesuai bahannya. Masalah kan saya di situ kan ini segala-galanya dibantu, jadi saya juga harus inilah apa sih yang nggak bisa gitu. Tapi gimana pegawai-pegawai di sentra sama Ibu Wiwin gimana mereka? Baik nggak? Terus bagaimana selama ini melorot lagi, Bu? Ya, alhamdulillah baik semua, alhamdulillah. Baik semua, ya. Yang biasanya sering jahit sama Bu Wiwin siapa, Bu? Namanya yang lupa. Namanya lupa, nggak apa-apa lupa. Yang penting sering jahit aja ya. Ada berapa? 3 orang, 4 orang. Biasanya gitu. kalau seminggu bisa nyelesain berapa jahitan? Kalau ada pesanan? Kalau modelnya biasa aja, sederhana gitu ya. Seminggu adalah
5 gitu. Wih, banyak. Kalau yang biasa aja, kalau model-model ya agak lama lah. Agak lama ya model. Iya. Seminggu dua baju kalau yang model-model. Iya. Kurang lebih gitu ya. Iya. Oke. Ih, keren. Berarti masih produktif banget ya. Sampai seusia saat ini berapa maaf usianya Bu Wiwin? Kurang lebih 65. Oh, 65 tahun. Cuman tadi aku lihat Bu Wiwin datang pakai kruk ya, Bu. Kenapa sekarang Ibu pakai kruk? Ada masalah di kaki kah? Setahun, kurang lebih setahun setengah lah, jatuh dari motor. Ya waktu itu kan saya tinggal di mana sih? Kompas, di Kompas. Kompas itu masih di Bekasi juga? Iya, di Bekasi. Nah terus karena ya sambil jahit sambil ngomong bayi, sambil ngomong anak. Tuh? Tetangga kan, bayi tetangga. Suami istri kan kerja. Jadi saya kalau Sabtu sama Minggu jahit, kalau hari-hari biasa ngomong gitu dari pagi sampai sore, kan dijemput sama diantar. Gitu. Maaf, sebelumnya aku mau tanya, kalau suaminya Bu Wiwin gimana? Maaf. Pergi. Oh, maksudnya Ibu ditinggal? Ditinggal. Iya masih di Jawa dulu. Setahun berapa, ingat nggak? Ya kurang lebih saya begitu udah 3 tahun saya nunggu di rumah, nggak ada berita, nggak tahu di mana dia berada. Akhirnya saya ke Jakarta. Itu ikut anak akhirnya gitu ya di Jakarta? Ikut anak ngontrak sih ya, ikut anak kontrak. Gitu. Oke. Jadi berarti udah lama ya? Iya. Kan katanya kalau Islam itu kita nggak boleh pergi, nggak boleh keluar dulu sebelum 3 tahun, ya sebelum kurang dari 3 tahun lah. Nah kalau udah 3 tahun kan katanya kita udah apa sih namanya, bolehlah keluar ini gitu, apa ya, meninggalkan rumah lah ya ibaratnya ya. Iya. Karena udah nggak ada kabar-kabar gitu misal. Iya. Nah semenjak saya di sini itu baru ada kabar. Baru telepon, tapi saya ya udahlah. Artinya datang itu apa? Menginformasikan saya masih sehat, saya berada di sini atau gimana tuh? Apanya? Mengabarkannya itu? Ya ngabarnya dari telepon, dia ngebel. Sama di Facebook itu kan saya suka ada di Ibu Facebook. masih punya Facebook? Iya karena luar biasa. Di usia 65 tahun. Tolong mamaku, please mama jangan kalah. Ini Bu Wiwin punya Facebook. Dede Indah juga pengen Nenek Indah punya Facebook. Biar kita bisa chatting. Tapi nggak apa-apa. Artinya ikutin teknologi ya sampai sekarang. Sebabnya kan anak-anak saudara banyak di mana-mana gitu loh. Jadi kan maksud saya jadi cuma ngingetin untuk sholat aja, cuma ngingetin gitu. Sholat, ini waktunya sholat gitu. Yes. Punya sosmed untuk ngingetin sholat guys. Coba anak-anak muda zaman sekarang. Ya. Jadi kayak anak pesantren. Ada bunyinya. Nggak apa-apa, nggak masalah, sedikit. Gitu ya jadi Bu Wiwin ya. Jadi selama ini Ibu punya sosial media seperti Facebook itu karena saudara banyak di belahan Indonesia, iya, bahkan dunia jangan-jangan. Teman-teman juga banyak ya, teman-teman masa kecil juga ada. Jadi ya ngingetin lah, ini waktunya sholat dulu yuk gitu ya, cuma sekedar itu aja. Iya. Berarti jadi punya sosmed untuk mengingatkan ibadah ya. Iya, bagus sekali, ini patut dicontoh dan unik teman-teman semuanya. Alhamdulillah, mudah-mudahan terus berlanjut ya. Amin, Bu, mudah-mudahan ya. Iya. Terus berarti sudah berkabar di situ, akhirnya nyamperin ibu nggak bapak? Enggak, tetap stay di sana. Ya habis umpamanya mau kembali lagi, barang-barang rumah udah rusak, barang-barang udah habis dijual. Jadi kemana ceritanya bapak? Ya, selama itu pergi. Dia ketemu sama mantan pacarnya waktu SMP. Gitu. Bunuh. Ngeri kan? Bu Wiwin sekarang malah jadi kita lucu sendiri gitu ya kalau mengingat masa lalu ya. Ini termasuk kita padahal pada saat kita mengalami saat itu pasti sedih ya. Iya sih benar. Tapi kalau sekarang tuh kayak udah jadi lucu. Saya
ternyata ngalamin hal-hal kayak gitu juga gitu ya. Iya bener. Jadi kadang-kadang suka lihat kayak cerita-cerita di TV itu bener juga sih, ada kejadian juga. Makanya kayak cerita di TV. Iya. Dan itu dialami, tapi akhirnya nggak kembali ya Bapak ya, tetap di sana. Iya, iya soalnya saya sendiri nggak di Facebook juga pertemanan saya nggak ini gitu, jadi ya udah telepon juga saya pura-pura nggak kenal. Oh gitu. Ya memang ibu juga udah nggak lah, maunya mendingan sendiri gitu ya Bu ya. Iya. Udah nyaman dengan sendirinya ibu. Bener ya. Oke, tapi ibu tetap produktif, alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah, yang penting kita tuh disyukuri apa yang ada di hadapan kita, baik duka maupun suka, kita syukuri karena semua itu ada hikmahnya. Nah, ini dia yang saya nanti-nanti. Dalam duka saya bisa kesini akhirnya. Ternyata di sini ada sukanya. Nah, iya di sini ada sukanya. Iya. Saya senang banget. Ini motivasi buat teman-teman juga ya. Benar. Supaya bisa tetap semangat. Di dalam duka pasti ada suka. Pasti ada sukanya. Jadi jangan terlalu berduka. Benar. Boleh, benar. tapi nggak boleh lama-lama ya. Iya benar. Tapi selama ini berarti anak-anak juga nggak masalah ibu tinggal di sini ya. Enggak. Tinggal di sentra. Enggak masalah. Alhamdulillah. Nanti ada nggak nih pesan-pesan dari Bu Wiwin untuk anak-anak muda di luar sana nih? Bu Wiwin aja seusia ini tuh masih produktif, masih pengen berkarya, masih semangat. Anak-anak muda zaman sekarang juga pasti pengen seperti Bu Wiwin ya, harus lebih semangat lagi malah. Iya, benar. Monggo, ada nggak pesannya untuk anak-anak muda sekarang? Ya, buat saya sih kita tuh apa yang ada di hadapan kita itu bersyukur. Kita yang penting kita berusaha. Apapun kita harapkan, kita inginkan, kita berusaha. Soal dapat enggak atau bagaimana itu urusan Allah. Gitu. Jadi yang penting bersyukur, banyak-banyak istighfar. Allah pasti ada di samping kita. Apapun yang kita hadapi pasti ada jalannya. Pasti ya ada jalannya. Iya, yang penting semangat. Kita harus berusaha gitu loh. Apa yang kita harapkan, kita inginkan tuh berusaha. Masalah dapat enggaknya kita itu semua karena Allah. Amin ya Allah. Insya Allah harus terus berusaha ya. Iya, yang penting semangat. Kalau kita selalu dekat sama Allah, Allah akan memberikan kita ketenangan. Itu aja. Ya, kalau kita pas ingat kita selalu sebut Allah di setiap taat, istighfar ya, terus sebut Allah di setiap nafas. Ya kita kadang-kadang suka lupa, ya itu nggak masalah. Ingat baca lagi gitu. Pokoknya terus ya. Jadi Allah akan membantu kita dimanapun kita berada, walaupun duka tetap ada jalannya. Berarti ibu selama ini juga nggak khawatir ya dimanapun berada, walaupun sendiri enggak ini. Yang penting ada Allah. Pasti selalu ada Allah ya yang melindungi ya Bu. Iya, alhamdulillah. Luar biasa. Itu benar. Kehilangan dimanapun, entah itu di kali, jalannya lancar, ketemu itu si dompet. Oh gitu. Kalau masih rezeki pasti kembali. Alhamdulillah bener. Terus juga di stasiun saya pernah ketinggalan berjam-jam mau berangkat, dompet ketinggalan di mana ya? Udah berjam-jam baru ingat di kamar mandi, baru kesana alhamdulillah masih ada. Berarti masih rezeki. Iya. Nah kalau bapak nggak balik lagi berarti bukan rezeki. Bukan jodoh. Bukan rezeki, kan jodoh. Tapi saya senang dengan kondisi apapun, yaitu mengingat apa nasihat ibu tadi, apa yang ada di depan kita syukuri. Kita syukurin. Ya. Itu semua bagian dari cerita hidup kita. Di saat duka kita bagaimana kepada Allah, di saat suka kita bagaimana menilai Allah, gitu aja. Cuma itu aja. Bu, kalau di sentra kan ada juga tuh lansia-lansia yang lain tuh. Pernah berantem nggak? Alhamdulillah enggak. Tapi jangan-jangan ibu yang sering ceramah? Enggak juga. Sering nasehatin gitu? Enggak. Ada sih Bu, lansia juga yang usil. Ada nggak? Ada banyak. Ya. Misalnya contohnya usilnya gimana? Ya, kalau yang cowok ya pegang-pegang, jangan pegang-pegang duluan.
Oh, ada Bu kayak gitu. Ada, Tetap aja ya lansia genit. Ya maksudnya sih bercanda. Iya, bercanda, Maksudnya bercanda. Tapi lucu ya Bu. Lucu. Berarti kalau kehidupannya lansia itu gimana sih Bu? Apa sih kadang-kadang nih saya juga punya lansia di rumah. Suka bingung gitu maunya seperti apa. Kadang kalau mau cerita tuh harus didengerin terus gitu. Tapi kalau misal nih kita mau jalan keluar, tempatnya kita mau nyenengin gitu loh Bu, ayo Ma kita makan di luar, gak mau gitu. Itu sebenarnya cara kita nih di rumah kalau kita punya lansia, supaya lansia itu senang itu gimana sih Bu? Sebenarnya contohnya Ibu deh, Ibu lebih senangnya digimanain gitu? Saya apa ya, kalau saya tuh selama ini, kalau ibarat anak, kalau ibaratnya jauh gitu ya SMS atau WA gitu, gimana mah kabarnya, cuma itu aja udah alhamdulillah Udah banget seneng banget, kayak udah gitu seneng. aja. Ya itu. Sebenarnya Pokoknya simpel-simpel ya keinginannya. pokoknya ketemu gitu, itu udah seneng gitu, jadi nggak usah bawa ini bawa itu gitu. Bahkan nggak perlu dibawa-bawain Nggak apa-apa. perlu. Diajak jalan, pantesan nenek saya nggak mau diajak jalan-jalan kemana. Ayo mah udahlah capek juga sih. Jadi yang penting kumpul ya. Ya. Gitu ya, berarti itu buat teman-teman di luar sana juga. Lansia itu yang penting ditanyain kabar ya Bu. Iya. Kalau jauh di SMS atau di WA. Iya. Berarti Ibu selama ini WA-an sama anak-anak? Ya udah berapa ini aja, nggak udah sebulan lebih ini enggak. Tapi sebelumnya WA-an ya. Iya WA-an. Berarti nenek saya juga belajar pakai WA. Udah saya bilang nenek saya tuh gak mau belajar pakai WA. Pengennya telepon aja lah biar langsung ngangkat gitu. Ternyata Bu Wiwin ini salah satu yang ngikutin teknologi. Saya bilang Facebook punya ya kan, WA bermain, WA nenek saya enggak. Tapi saya tetap the best nenek saya juga, karena Alhamdulillah, dimanapun iya. saya berada doanya selalu mengiringi Bener, saya, insya Allah, yang ya. penting doa. Betul. Yang penting doa. Kayaknya semua orang tua pasti nggak pernah luput mendoakan anak-anaknya Iya, ya. benar-benar. Oke, terima kasih banyak Ibu Wiwin. Alhamdulillah, Saya senang hari ini sama-sama. bisa ngobrol sama Bu Wiwin. Saya udah nunggu dari pagi ya, siang ternyata jadwalnya nggak apa-apa. Saya tunggu, saya pengen tahu lansia satu ini yang dibilang potensial dan produktif itu. Pengen tahu sih gimana kalau ngobrol. Ternyata ya ngikutin teknologi juga, jadi nyambung kita ngomongnya ya Bu ya. Iya, Oke. alhamdulillah. Yang penting Ibu sehat selalu. Amin, Mudah-mudahan selalu alhamdulillah. dilindungi Allah dimanapun Amin, berada. amin, Terus amin. kita bisa bertemu lagi di lain Amin, kesempatan. amin, Ngomong-ngomong, kita alhamdulillah. sebentar lagi mau merayakan Hari Lanjut Usia Nasional ya. Iya. Mudah-mudahan nanti kita bertemu di acara itu Alhamdulillah, ya Bu Wiwin ya. amin, amin, Karena ya itu Rabbal alamin. adalah acaranya lansia seluruh Indonesia. Iya. Biar kita bergembira bersama. Alhamdulillah, Biar insya kita bisa Allah. ngobrol sama lansia. Alhamdulillah, gitu. insya Allah mengizinkan itu. Amin. Sehat selalu ya Bu Wiwin. Amin, Sekali sama-sama. lagi terima kasih. Mudah-mudahan lancar usahanya nih. Iya. Hobi jadi usaha ya. Terus juga di sentra baik-baik dengan teman. Alhamdulillah, amin, insya Allah. Amin. Sekali lagi terima kasih ya udah datang ke podcast Atensi. Sampai ketemu lagi. Sama-sama, amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.